Permisa, sesuai janji saya akan melanjutkan dongeng atau cerita tentang petilasan Ki Jagakarsa yang ada di Karanganyar Kulon, Pesanggerahan, Plumbon, Cirebon. Jangan lupa pencet channel Jaya Pirasa dongeng petilasan Ki Pagertoya, saudara ya. Lanjutan yang tadi saya dongengkan atau saya ceritakan, setelah bertemu dengan orang tua atau sesepuh Cirebon, terus diakui Ki Ratna Gumilang menjadi murid, akhirnya diperintahlah Ki Ratna Gumilang atau apa itu, Ki Jagat Padang ya. Nah itu diperintah untuk bertapa, saudara. Bertapa di sebuah hutan yang lebat, angker luar biasa dan banyak hantunya. Dan diberi gelar namanya Ki Jagakarsa Tubagus Wirawinangun, saudara-saudara. Ki Jagakarsa artinya jaga perasaan. Jaga perasaan artinya kalau dicubit sakit ya jangan mencubit, kalau dipukul sakit jangan memukul, atau dengan bahasa atau omongan nggak enak ya tolong jangan disampaikan ya, gitu maksud Jagakarsa. Itu bagus artinya kalau sudah mengerti arti daripada Jagakarsa, itu bagus itu artinya berbuatlah kebagusan, kebaikan terhadap sesama teman, sesama umat manusia, gitu ya saudara-saudara. Dan Wirawinangun, wira itu pemberani, winangun artinya kebenaran, saling membantu, saling membangun, berani karena benar, itu saudara ya. Jangan sampai berani karena atau berani untuk kejahatan. Artinya berani boleh-boleh saja siapa aja saudara-saudaraku, tapi untuk kebenaran, gitu ya. Singkatnya cerita, dia tinggal di hutan itu untuk bertapa, saudara-saudara ya, karena dia sudah termasuk diaku murid, cekaknya gitu ya, singkatnya gitu, diaku murid. Tapi sesepuh itu mengatakan, sesepuh Cirebon itu mengatakan, kalau belum ada yang bisa membangunkan atau membangkitkan dalam tapamu, kamu jangan bangkit seenaknya sendiri, gitu, atau jangan meninggalkan tempat petapaan itu, saudara ya. Itu singkatnya cerita, Ki Jagakarsa Tubagus Wirawinangun bertapa di situ. Konon katanya, ya kata dongengan sesepuh saya, yaitu lamanya itu 3 purnama 10 hari, saudara. 3 purnama itu berarti ya 3 bulan 10 hari, itu ya 100 hari lah, gitu ya. Itu pas kebetulan pada malam 100 hari, malam terakhir, dia terdengar suara-suara musik ya, kalau zaman sekarang suara musik, cuma pada saat itu suara gamelan. Gamelan itu suara tetabuhan, suara ya musik, suara tetabuhan, suara kendang, suara bermacam-macam gamelan gitu ya. Artinya kan pada kegambangan, kegambuhan gitu, pada main suling, sesulingan, pesulingan, gitu saudara ya. Nah di situ akhirnya tergugahlah, terbangunlah ya. Oh maaf, ada ini suara sesindenan. Sesindenan itu suara kidung, suara perempuan yang pada malam hari terdengar oleh Ki Jagakarsa yang sedang tapa, maksudnya itu. Karena di situ ada yaitu tetabuhan, kegambangan, kegambuan, sesulingan, pasulingan, jejogetan, tetopengan, dedalangan, wayang-wayangan, ibaratnya kalau zaman sekarang ya mungkin ya itulah
tetabuhan itu maksudnya itu suara gamelan, dan ada sesindenan kekidungan gitu, sehingga bangkitlah, tergugahlah dalam tapak itu sampai mengucap, saya terbangkit karena suara gamelan itu begitu mendalam, begitu menghati itu. Akhirnya dia bangkit dari tempat tapahnya, saudara-saudara ya. Akhirnya dia mencari sumber suara itu, saudara. Meninggalkan petapaan pada malam hari, dia malam hari malam hari, langsung dia pergi ke, ya waktu itu masih hutan lebat katanya, masih hutan, masih angker. Ada sebuah rumah, ya rumah apa, bilik bambu gitu ya, sirapnya di atasnya ya pakai seperti daun tebu atau daun kelapa itu ya, pelit kalau orang Cirebon bilang pelit. Pelit itu kayak apa ya, ya itulah atap rumah zaman dulu. Di situ ada kumpulan dalam satu keluarga, ya itu namanya keluarga dalang. Makanya di sini ada petilasannya, saudara-saudara, namanya keluarga dalang atau buyut dalang ya, itu riwayat dan sejarahnya. Singkatnya cerita, saudara-saudara, Ki Jagakarsa Tubagus Wirawinangun mendatangi tempat itu, melihat dalam keluarga itu pada pertabuhan, pada kegambuhan, pada pesulingan, kidung, nyanyi-nyanyi sinden, jogetan, topengan, tari-tarian di wilayah tersebut, sehingga melihat ada seorang gadis cantik yang lagi nyanyi atau sesindenan atau kidung. Gadis cantiknya luar biasa, karena Ki Jagakarsa Tubagus Wirawinangun juga berkata dalam hatinya itu ya, sambil menatap si wanita cantik yang sedang sesindenan itu. Sedang kalau sekarang siapa ya, lagi nyanyi gitu ya, lagi bernyanyi gitu, sampai mengucap mengucapnya begini katanya, Saptarengga itu, Saptarengga, di dalam hutan yang lebat ini ada seorang wanita cantik. Makanya dia bilang Saptarengga. Sapta itu ayam, rengga itu alas, jadi bahasanya ayam alas itu maksudnya. Ayam alas luar biasa cantiknya. Makanya si perempuan itu diberi asma namanya Dewi Saptarengga atau Nyi Renggasari gitu, ya, yang menjadi istrinya. Dia ngomong baik-baik Ki Jagakarsa kepada orang tuanya, kepada keluarganya, secara tiba-tiba ya senang dan ingin menjadi istrinya gitu. Sehingga Dewi Saptarengga juga senang karena sosok tampangnya si Jagakarsa itu ya orangnya ganteng, baik, walaupun pada saat itu berewokan ya, karena tapa 3 bulan, 3 purnama 10 hari itu minimal ya, kumis jenggotnya panjang gitu, tapi kelihatan aura orang baik. Makanya diterimalah lamarannya menjadi pendamping hidupnya, yaitu suaminya intinya gitu, saudara ya. Singkatnya cerita, di situ katanya sih ya, ada 2 wilayah tempat itu. Hutan itu hutan bagian timur sama hutan bagian barat, dan situ ada kali kecil, menjadi saksi bisu bahwa pertemuan antara Ki Jagakarsa dengan Nyai Saptarengga itu ada pareng. Pareng itu jodoh, pareng itu artinya hidup bebarengan, beberayaan itu ya. Kalau bahasa keramanya itu bareng itu sareng. Makanya katanya ya, saya sendiri belum tahu bahwa situ ada kali kecil mengalir disebut Kali Sareng ya, namanya Kali Sareng. Sareng itu bebarengan, bersamaan, seuyunan, sakinah, mawadah, warohmah dalam rumah tangganya, itu hidup bebarengan.
Singkatnya cerita, saudara-saudara, sekian berjalan sehingga punya peputra, punya keturunan gitu. Dikaruniai sama yang di atas, yaitu anak 3. Anaknya itu konon katanya lelaki semua, ya saudara. Yang pertama itu karena orang tuanya pada saat itu namanya Ratna Gumilang. Ratna Gumilang itu, Ratna itu jagat, Gumilang itu Padang, yaitu jagat Padang. Makanya anak pertama diberi nama Lintang Kerti, saudara. Lintang Kerti atau Kertiasa, ya saudara. Jadi ini dongengan orang tua yang terdahulu begitu. Dan alhamdulillah diberi keturunan lagi yang kedua. Karena di situ Jagakarsa mendapatkan gelar ada tuh Bagus nama. Makanya anak yang kedua diberi nama Sai Iman atau Bagus Iman. Ada petilasannya di sini saudara-saudara, atau makomnya. Petilasannya itu maksudnya ada di sini di wilayah sekitar petilasan Kipakerto ya, yang di Karanganyar Pesanggeran ini saudara ya. Gitu. Dan yang ketiga juga cowok lelaki gitu. Anaknya itu lelaki. Diberi nama Ki Kasa atau Picasso. Kasa itu katanya, kata orang tua itu ucapan terima kasih atas pemberianmu ya Tuhan atau ya Allah lah gitu ya. Kaso itu terima kasih, ucapan terima kasih. Saya diberi anak yang lucu-lucu, yang ganteng-ganteng, keturunan yang soleh mungkin gitu ya. Makanya ucapan terima kasih jatuh pada anak yang nomor 3 namanya Picasso. Dan orang tua juga bercerita Picasso itu maksudnya tuh begini Cung, dulu seumpamanya gambaran sekarangnya ini, kalau ada orang yang ahli doa seperti selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, nah itu ada yang mimpin doanya tuh saudara. Doanya yaitu yang entah kiai, entah ketua TKM lah, siapa aja. Nah itu nanti kan selesai berdoa kan diberi berkat. Berkat itu kresek yang isinya itu masak-masakan. Nah pertama itu bagian pertama tuh 1 dikasih. Nah dikasih lagi tuh saudara, 1 lagi si itu catering atau berkat itu ya. Nah ini bukan bahasanya bukan berkat, tapi ini kasaknya. Loh ini kasaknya artinya ucapan terima kasihnya gitu ya. Nah, makanya itu ngambil Picasso itu ya dari situ. Dan konon katanya kalau Picasso itu ada di daerah Pasundan, petilasannya itu ya di daerah Pasundan, tepatnya di sana di. Ya saya sendiri belum tahu, alhamdulillah belum ke sana ya. Itu ada di daerah Limunding katanya gitu. Di sana konon katanya orang sana bilang patuanan itu artinya orang yang dituakan di Limunding katanya. Ya alhamdulillah jujur aja saya belum pernah jarah ke sana sih ya. Ini karena pure dongengan dari orang tua yang ada di sini dulu, yang sudah meninggalkan kita semua itu. Makanya di sini bukan riwayat buyut tapi dongeng buyut bahasanya itu. Singkatnya cerita, anak sudah besar-besar, sudah tumbuh dewasa. Ini orang tua dapat perintah dari pemerintah pusat, yaitu dari Cirebon atau dari pemimpin Cirebon pada saat itu, ditugaskan untuk mengusir penjajah yang ada di wilayah Sunda Kelapa katanya. Ya, Sunda Kelapa juga saya nggak tahu apa itu artinya, tapi diberitahu namanya Sunda Kelapa aja. Gitu. Dikirimnya pasukan Wadia Bala dari Cirebon menuju ke arah barat, sebelah selatan dipimpin oleh katanya Adipati Arya Kemuning katanya.
yang bagian tengahnya Pangeran Jagakarsa Tubagus Wirawinangun, sebelah tengah itu ya. Kalau sebelah utara dipimpin oleh ya seorang adipati namanya Raden Patahila. Segitu juga mohon maaf barangkali saya dianggap lancang, tapi faktanya yang disampaikan dongeng kepada saya itu saudara ya. Jadi mohon maaf. Sekali lagi saya katakan, bila mana ada bahasa saya ini yang kaitannya dengan petilasan yang ada di wilayah Anda, saya juga mohon maaf. Sesungguhnya saya juga nggak tahu, tapi yang jelas ini riwayat yang diceritakan oleh kakek-kakek terdahulu, petilasan Ki Jagakarsa Tubagus Wirawinangun yang ada di Karanganyar Kulon, desa waktu itu desanya masih Kebarepan, Cirebon, gitu ya. Nah ini saudara-saudara petilasannya di belakang saya ini saudara ya. Maka dari itu saya ya sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya ya. Sebagai ucapan akhir kata ya, terima kasih bagi siapa yang mau melihat YouTube saya ini dengan channel Jaya Pirasa dengan temanya Ki Jagakarsa Tubagus Wirawinangun atau Ki Jagakarsa atau Budi Jagakarsa. Ya, jangan lupa subscribe. Saya mohon maaf. Sekian saja dongeng dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.